semuanya, kembali lagi bersama saya Tasya Floreta Salsabila di segmen Remaja Cerita Horor. Pertama-tama kita kenalan dulu dong, siapa nama kalian bertiga? Nama saya Joharia. Nama saya Ziza. Nama saya Rinantika. Kalau boleh tahu kalian dari asal mana nih? Kita dari Mandiri nih. Iya, kita dari SMA Mandiri yang ada di Cirebon, tepatnya di betul. Tuparef, Iya. Jawa Barat. Oh, jauh juga. Dari yang saya baca, cerita kalian bertiga itu unik sekali ya tentang perkemahan di suatu daerah Kuningan. Iya, betul. Ngomong-ngomong, kalian kelas berapa ini? Nah, kita dari kelas 12 SMA. Wow, agit nih. Ya Iya dong. Ya udah, daripada kita lama-lama opening, kita langsung saja ke podcastnya. Pada saat itu kan kita kemah nih hari Jumat ya. Kita kemah tuh 3 hari ya kan. Iya. Jumat, Sabtu sama Minggu. Itu kejadiannya kelas 10, kita Iya. kelas 10. Pas kita kelas 10. Terus kita kan satu tenda nih, kita Iya. satu tenda. Kita kan melaksanakan kemah. Itu iya, hari pertama itu tidak Iya, terjadi apa-apa, aman-aman aman-aman aja. aja. Kalian itu satu tenda. Iya, kita satu satu sangga sangga. Ya, kebetulan satu sangga. Itu pas hari pertama itu Hari enggak Jumat. Ya. Iya, Iya, Jumat tuh aman-aman iya. aja sampai malam. Sampai gitu. malam. Bahkan kita aja kayak sempat masak-masakan segala masak-masak, macam. bercanda kayak gitu. Kayak ikut kontes-kontes juga ya yang Tapi dia cuma ada cerita-cerita itu teman kita tuh, teman yang lain itu ada denger langkah kaki gitu Ya, kan. Itu Iya, iya, langkah kaki di mana kalau boleh tahu? di belakang tenda. Tadi aku tuh dengar pas aku lagi masakan. Nah, aku kan masak bakso ya. Kebetulan aku bawa Bakso aci, Bakso dengan aci, kita iya. dengan kita masak paketan. bareng-bareng. Oh, bakso aci. Iya, yang tinggal di Iya. instan, tinggal Iya. dipanasin aja. Nah, terus kita kan selesai kumpul acara pas satu hari tuh. Hmm. Kita kan suruh tidur tuh. Batasnya tuh jam 9 aja kan. Iya. Gituan. Suruh tidur tapi kita nggak bisa tidur. Iya, Karena itu kita tuh lapar. sampai jam berapa ya? Jam 12 malam Iya, apa jam oh 1 iya, malam. karena kalian lapar jadi kalian tuh memilih untuk memasak bakso aci itu. Iya. Di tenda sampai jam 12. Sampai jam 12, Iya. jam 1-an ya. Iya kayaknya Kalian bertiga itu lapar, jadi kalian bertiga itu memutuskan untuk memasak bakso aci Iya. sampai jam 12 12 malam, malam. iya 12 malam. Nah itu kita bisa tidur tuh jam 1 ya. Iya, baru jam 1 setengah satuan gitu. mulai tidur lah. Nah itu tuh tidak terjadi apa-apa, tapi tuh ada kita dengar-dengar dari teman-teman gitu, katanya ada orang yang jalan di belakang Aku yang tenda dengar. kita. Iya, kita juga dengar. Nah sedangkan Wow. sedangkan itu tuh apa kakak pembimbing itu tidak ada yang Keliling. keliling lewat di belakang tenda kita. Udah pada tidur tuh kakak pembimbingnya kan jam segitu kan udah rawan-rawannya tuh, apalagi tenda kita kan di pinggir jurang tuh. Iya, Jurang pinggir yang jurang, banget tuh di situ. curam banget. Oh, Iya jadi berarti pas kalian itu selesai jam 12 lebih lah ya. Terus Iya. kalian mau tidur, tiba-tiba ada yang ngedengar suara orang jalan di Belakang tenda. Wah, serem juga ya jam segitu. Iya. Iya. Karena kan jam segitu kan kakak pembimbing kita tuh kayak kakak Udah pada itu tidur udah semua. pada tidur gitu. Kita kan tendanya kan juga di pinggir jurang tuh, jadi agak curam gitu tuh. Iya. Kalau tenda yang lain kan di pinggir, di tengah-tengah ya, agak tengah. Iya. Bisa ke tengah gitu sebelah sana. Kita sendirian di pinggir jurang tuh. Jadi kan saat malam itu juga terdengar suara banyak monyet ya. Iya, monyet, burung-burung kayak apa gitu hantu. ada burung yang suaranya kayak kuntilanak. Iya, iya, iya. Iya. Burung kedasi apa? Iya, kayaknya deh. Iya, kayaknya Oh, burung iya, kedasi. Serem juga ya malam-malam suara monyet, suara burung. Iya, jadi kayak di situ kayak udah nggak kontrol banget. Tapi Iya. kita masih tetap berusaha positif thinking ya, apalagi hari pertama masih ada hari-hari selanjutnya lah. Iya. Ya, terus Nah, terus udah itu pas malam pertama Iya. tuh udah kejadiannya begitu saja, aman lah, Masih aman, cuma masih oke lah. dengar suara langkah kaki aja gitu. Ya masih better lah ya segitu mah. Iya, Masih masih aman better gitu. banget. Terus pas hari kedua, Kita pas Hari hari kedua tuh melaksanakan api unggun. terus itu kan di hari pertama kalian masih aman-aman aja nih. Terus hari kedua itu ada kejadian yang janggal, lebih janggal atau gimana? Ada, iya. hari kedua tuh malah puncaknya. Puncaknya itu Puncak hari kedua. api unggun. Iya, itu posisi api unggun. Itu kita dikumpulin di lapangan ya. Iya, kita dikumpulin lapangan bentuk lingkaran lah, lingkaran besar. Iya. kita ngelilingin api unggun. Kalau api unggun kan acara sakral ya. Kalau menurut pramuka tuh bener kan Terus itu mengundang.
posisi lapangannya tuh banyak pohon. Banyak banget Banyak pohon itu pohon besar Kayak banget. pohon jati gitu gede-gede Kita banget. intinya Iya, dikelilingin besar-besar. pohon lah. Jadi Oh berarti pohon-pohon kalian itu di tengahnya. Iya, Iya. karena itu ada lapangan tuh dikelilingin sama pohon. Bambu-bambu yang panjang gitu. Iya, jadi lebih kayak auranya tuh kayak dikelilingin sama apa ya? Ya gimana? iya, Iya. mencekam gitu. Hmm. Nah, terus itu juga ada penampilan busana ya. Ya, betul. penampilan busana, terus kayak Apa? Kayak- Kebaya-kebaya Iya, kayak gitu. kebaya-kebaya. Ada menari-menari nggak? menari-menari kayaknya nggak ada di Nggak pada ada. saat itu. Tapi ada kebaya ya. Berarti Iya, ada kebaya. Kan orang kebanyakan mengundang hal-hal yang baik. Iya. pakai kebaya gitu Iya. kayak mengundang nggak sih Iya hasratnya? udah pakai kebaya. Jadi kalian tuh udah lapangannya dikelilingin pohon-pohon besar, kalian pakai kebaya. Dan itu posisinya malam dan bahkan aku baru tahu kalau di situ tuh ada kuburan keramat yang kayak dikeramatkan lah sama warga sekitar di daerah Iya. sana. Bahkan itu tuh harusnya ada kuncinya, tapi di Pada saat waktu itu kita nggak ada kuncinya. Iya. Ya, Nggak ada karena kuncinya. nggak ada kuncinya. Karena ada alasan khusus lah Iya. yang nggak bisa kita sebutin. Iya, Dan itu betul. adalah kesalahan kita. Bukan kesalahan Kesalahan kita, kesalahan dari pihak sekolah. Iya, lebih Iya, tepatnya iya. dari pihak sekolah lah. Nah, pada saat itu tuh kan kita dikelilingin. Awalnya masih biasa-biasa saja. Iya, kayak pentas maju, kayak Iya, orang kayak nyanyi, nyanyi-nyanyi. iya nyanyi-nyanyi kayak Berjalan gitu. lancar lah. Iya. Tapi pada saat kita kan disuruh pegangan ya. Mm-mm. Kalau nggak salah tuh kita disuruh pegangan segala macem. Tiba-tiba tuh kayak ada cewek itu satu teriak, dia pakai baju kebaya warna hijau, itu benar-benar kebayanya hijau, terus dia berdiri di depan pohon gede itu, gede pohon yang paling besar di situ. Iya, iya betul. ya. Kayak kebaya Nyi Roro Kidul. Iya. Oh iya, nggak tahu ya. Aduh. Merinding banget, merinding banget, merinding merinding ini. banget. Ini dia ngomongnya terlalu cepat ya guys. Emang Iya. sedikit centil anaknya. Iya. Ya terus lanjut lagi ayo. Ya pada saat itu sih udah mulai ada kejanggalan ya. Kayak katanya ada yang ngeliat hantu di api unggunnya. Iya. Pas menyalakan api unggun. Iya, di Aduh, situ. merinding banget nih. Kita kan pas upacara dulu itu tuh kan, Iya. upacara hari terakhir nggak sih api unggunan tuh. Iya, yang Iya, potong betul. kelapa. Iya, Iya. potong kelapa tuh. Mm. Kita kan kakak pembimbingan nyalain api unggun tuh. Mm. Udah itu auranya berubah semua tuh, Iya. menjadi negatif. Berarti Keluar. itu banyak yang kesurupan di situ. Iya, Banyak ada banget, banyak Kak. yang nangis. Termasuknya itu kesurupan massal ya. Iya, betul. hampir semuanya malah. Iya. Tapi bukan saya termasuk. Iya. Saya termasuknya. Oh. Iya, dia gemeteran sambil megangin tangan saya. Di sini saya mau nanya, siapa yang nggak percaya dengan hal-hal begitu? Kalau aku mah kurang percaya sih. Soalnya aku jujur ya, aku nggak pernah melihat langsung kayak gitu. Di keluarga aku juga nggak yang meyakini tentang adanya hantu-hantu begitu. Kamu ngerasain? Ya, kalau aku udah pernah ngelihat di perkemahan itu sendiri. Padahal aku nggak indigo gitu. Ini kamu yang melihat kayak semacam makhluk halus begitu? Iya, saya melihat di pohon besar itu pas kemah api unggun nyala tuh. Ya, saya melihat. Karena saya bukan orang tipikal orang yang peka. Bisa melihat. Tapi kamu tuh benar. Tapi kamu tuh di situ pasti kamu mata batin kamu tuh terbuka atau tidak? Tidak, saya tidak bisa melihat. Iya, jadi dia tuh nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi otomatis gitu melihat. Bukan tidak bisa melihat apa-apa, mungkin Jadi kayak kurang peka. Iya, kurang Iya, peka, lebih tepatnya. mata batin dia itu nggak terbuka pas saat itu. Iya, Iya. Tapi ya dia ngerasain berarti energi Iya. dari sosok itu gede banget Iya, dong otomatis. pastinya kalau di daerah kayak itu pasti ya Gede banget. Besar banget, apalagi ya itu salahnya tuh tidak ada kuncinya. Iya gitu. Aku aja yang notabene ya sebagai orang yang nggak bisa lihat nggak sebagai apapun itu tuh ya tetap kerasa kayak hawanya panas, lebih mencekam. Apalagi itu ditambah teman-teman aku tuh pada teriak-teriak semua Iya. gitu. Iya, satu persatu. Awal tuh yang Teriak. Iya, yang teriak itu pakai kebaya warna hijau ya? Iya. Itu siapa itu namanya saya lupa. Itu dia teriak pertama kali dan itu disusul teriakan-teriakan selanjutnya. Iya, terus betul. di situ juga bahkan ada yang sampai lari-lari segala macem. Sampai kakak pembimbing tuh itu udah stres kayak banget. kewalahan Kayak kayak capek banget. Udah chaos Di banget. situ tuh itu ada ustadz ataupun Ada. Iya. Guru agama kita. Iya, guru agama kita ini. Satu orang. Tapi kan
kayak satu orang menghadapi banyak orang gitu, jadi Iya, kewalahan. kewalahan lah ya. Iya. Iya betul. Gitu. Terus itu tuh yang kerasukan itu kayak satu persatu dimasukin ke tenda ya. Iya, Ke tenda kayak tenda buat- guru, Tenda peleton. Iya, peleton. Iya, tenda peleton yang buat kayak misal orang sakit Iya, kayak iya. gitu. Kayak Itu UKS gitu dimasukin macam. ke situ semua. Nah, terus orang yang masih sadar itu disuruh balik ke tenda masing-masing buat baca doa begitu. Itu tuh acara malam puncak itu kira-kira selesai sampai jam berapa? Kita nggak menyelesaikannya sampai itu ya, kayak kita Itu setengah. Setengah doang. Karena udah kondisinya tuh udah kacau banget. Iya, udah kacau. Kacau balau. Iya, kondisinya tuh udah chaos, Bahkan sampai guru kita tuh berantem sama itu pembina pramuka. Iya. Pembina pramukanya tuh bilang, kalau saya tuh di Kuningan ini, di tempat ini tuh tidak pernah terjadi kayak gini. Kenapa pas kalian tuh terjadi kayak gini? Nah, terus sedangkan guru sayanya tuh bilang kalau ini udah nggak kondusif, harusnya udah diselesain. Sedangkan si pembinanya tuh nggak mau, harus diselesaikan dulu si api unggun itu acaranya. kayak maksain lah. Sampai itu teriak-teriak lah mereka berdua. Iya betul gitu. Terus di salah satu murid-murid itu tuh ada anak yang kesurupan sampai balik gitu. Yang Ada tapi nggak sampai balik ya. Enggak. Gara-gara dia kan men tuh. Iya. PMS ya maaf Iya, ya. dia men. PMS. Kayak dia tuh kayak dirasukin masuk anak kecil nggak Iya, sih? iya. Iya. Nih, saya ceritain dulu ya. Jadi pada saat itu kan dia tuh seharusnya tuh nggak boleh mencuci pada saat maghrib. Betul. Oh iya, sakral banget itu. Pada saat maghrib tuh kesalahannya adalah mencuci Kembali. pembalut, tapi di tempatnya di WC yang paling kita omong tuh paling sakral. Iya, Paling serem. bambu. Iya, paling serem lah. Paling serem. Nah, pas dia cuci di situ segala macam, kayak ada yang ngintilin lah bahasanya. ikut. Ada Yang yang ikut, ada yang suka lah. ada yang gitu. suka lah. Jadi pada saat acara api unggun itu kayak dia makin menjadi gitu. Iya. Bahkan dia sampai hampir 1 harian lah, kayak 12 jaman atau lebih lah. Kayak raga dia hampir bisa ke bawah kali. Iya, ya. benar. Iya, aku kurang tahu juga ya kalau itu tuh. Jadi dia tuh kayak cuma nangis-nangis, bahkan dia tuh hampir lari ke api unggunnya. Iya betul. Itu tuh sampai dijagain sama guru segala macem, dan pada saat itu baru kita disuruh masuk ke tenda. Kayak Karena udah nggak kondusif gitu. Iya. Kondisinya. Terus jadi kita nggak bisa lihat apa-apa, kan kita ada tenda nih, kita disuruh baca-baca, tapi yang pasti kita tahu kalau yang di luar sana itu benar-benar chaos karena banyak yang lari-larian segala macam. Bahkan teriak kayak aku nggak pengen pulang, aku pengen di sini segala Oh, macam. kayak seolah nggak boleh pulang sama yang di situ ya. Iya. Kayak mau memenuhi raga dia. Iya. Kesurupannya. Dan pada saat itu juga kayak para pembina tuh bingung. Terus ada yang dari tenda juga tiba-tiba kesurupan gitu. Jadi itu aneh banget sih, aku nggak tahu juga ya. Iya, aneh banget. Iya, terus jadi kita tuh kayak dikumpulin dulu, terus kayak diomong-omongin, kita pas di lapangan kita kayak disuruh baca-baca doa ya. Iya baca surat. Tapi yang kita malam itu terjadi tuh ada satu orang itu dia tuh kocak banget. Jadi dia tuh pura-pura kesurupan. Dia tuh pura-pura kesurupan karena katanya itu dia itu mau kelihatan Iya, caper gitu Dia sama caper kakak kelas. Betul. Nah, saya kira tuh dia tuh beneran kesurupan. Iya, Nah, terus? dia tuh mau masuk tenda saya, nah ada Rindy juga. Nah, dia Iya. tuh pokoknya posisi kita lagi baca doa, nangis sambil baca Al-Quran, tiba-tiba dia masuk. Nah, sama teman saya tuh kepalanya langsung digini sama dianya. Nah, terus tuh itu tuh langsung ditarik sama kakak pembina dari di luarnya tuh. Itu momen kocaknya di situ. Berarti niat dia tuh cuma caper biar dilihat sama Iya, kakak betul. kelas. Iya. bahkan katanya dia tuh disiram sama guru. Saya dimarahin ya. Iya, betul. karena kayak gurunya nggak percaya, kayak Saking kocaknya. nggak usah ribet-ribetin, coba Karena emang posisinya lagi Kacau. lagi kacau, dia malah Iya. buat Itu ulah begitu begitu. ya buat orang begitu. Iya betul kayak gitu. Oh iya, dan sosok dan orang yang teman saya inilah yang kesurupan itu akhirnya tuh kayak dirawat khusus sama guru, kayak didampingi Itu yang terus. nggak boleh pulang sama
Iya, yang penunggunya. dirasukin anak Iya, kecil anak itu. kecilnya tuh. Bahkan dia sampai pagi ya itu tuh. Sampai mau pulang ke Sampai perkemahan iya tuh. sampai pagi, sampai sampai pulang. pagi tuh dia masih tetap nangis-nangis. Capek banget berarti Iya, ya. iya capek Dan banget. kan aku kan lumayan deket ya sama gurunya. Iya. Jadi kayak aku ngomong, ibu itu kenapa, dan katanya tuh dirasuki sama dua sosok sekaligus. Sosok jahat sama anak kecil. Iya, bahkan dia tuh kayak pengen direbutin sama yang lain gitu. Iya. Dan sosok anak kecil tuh kayak Baik. ngejaga, Hmm, baik. Baik dianya tuh. Nah, tapi aduh gimana dong merinding nih. Iya, ada gimana dia nih? Kayak sosok anak kecil tuh baik, tapi kayak bener-bener apa ya, tapi nggak pengen pulang anak kecilnya. Jadi pengen bawa si temen aku nih kayak ya udah di Udah di situ gitu. aja gitu. Bakal dijagain sama dia. Tapi kan ya manusia sama Manusia yang lain kan kan jinnya beda, berbeda ya. Beda dunia. Jadi kayak bingung juga kita tuh. Tapi kita tetap mengusahakan untuk membawa dia pulang buat mengobati. Kayak kita tuh udah didoain segala macem. Jadi kayak dia kalau kayak udah sadar nih, udah kesurupan lagi. Jadi nggak. Karena emang apa WC-nya itu horor ya. Iya. Itu kotor juga tuh. Kotor. kotor. Itu airnya juga sempat nggak nyala ya. Iya, Bahkan di bawah lagi tuh kan kan nanti ada musola di situ, musola dulu kecil, terus baru di sampingnya itu jurang. enggak, di sampingnya itu apa Kayak WC-nya. ya WC-nya. Nah di belakang itu kayak ada bambu gitu. Yang banyak Nah banget, bambu jadi hijau. tuh orang yang sholat tuh di situ. Terus katanya ada teman aku tuh sebut saja tuh namanya tuh Inisial aja. inisialnya tuh S aja. Iya. S tuh ngeliat kalau di situ tuh ada orang ngintip, cewek. Itu mukanya tuh jelek, dia tuh nangis di situ. Dia kaget, abis sholat banget tuh katanya ada cewek ngintip kayak gitu. Itu mukanya Ngintip jelek. mereka sholat. Iya dari bambu-bambu Dari itu, bambu-bambu itu. karena Iya, mereka bambu. tuh sholat tuh di depan bambu, belakang mereka tuh langsung bambu itu. Nah di bawahnya itu tuh nanti kalau turun ke bawah lagi tuh ada kolam renang sama WC. WC. Iya, Nah WC 3 banyak. bilik. Nah yang di sebelah kanan itu 3 bilik. Nah di seberangnya itu aku nggak tahu itu berapa bilik, tapi ngomongnya itu emang di situ WC-nya tuh angker. Angker banget. Karena mungkin emang jarang ada pengunjung di WC itu. Iya. Beran aja nggak nyala di situ. Bahkan itu katanya nggak ada yang berani ke WC itu kalau udah jam 1 pagi. Bahkan abis maghrib aja tuh masuk tuh kayak merinding Nggak gitu. boleh katanya. sih. Iya merinding banget. Tapi ya aku jujur ya aku pipis itu jam 4 di situ nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Cuma aja. hawanya aja dingin Iya, gitu. Karena mungkin emang Daerah Kuningan kan pegunungan. termasuknya itu pegunungan ya. Iya, jadi dingin. Tapi menurut aku ya bukan cuma dingin doang sih. Kan di situ kan tempat sakral ya. Jadi kayak pasti ya ada makhluk-makhluk lah. Bahkan kalau misal dibilangin buat positive thinking itu susah. Nah, Iya, kayaknya susah nggak bisa. Kayaknya nggak bisa Lemah deh. gitu. Gitu. Terus kalian tuh ada sesi kayak apa ya? Cari jejak ataupun Oh iya, ada tapi siang. Tapi siang. itu siang, nggak malam. Enggak. Rencana tuh malam. Malam. Tapi kayak malam tuh kayak udah nggak ada kuncinya, jadi kita udahlah nggak usah Terus lah. juga medannya naik ya. Kita naik ke Gunung. bukit. Bukit. Iya ke bukit. Nah itu bukitnya juga lumayan ya. Lumayan tinggi dan Tinggi bahkan lumayan Bahkan curam. itu sempit banget jalannya, hanya muat 1 orang. Iya. Nggak Satu muat, orang 2 tuh- orang. 2 orang tuh udah nggak muat. Bahkan itu kan batuan, jadi kita kayak beberapa medan tuh kayak harus kita bantu ya dia. Iya, itu juga hampir udah longsor ya. Iya. Baru longsor itu tuh. Untung kita pas ke situ tuh masih boleh naik. Terus pas acara mencari jejak itu kalian merasakan hal-hal janggal atau tidak? Tapi kan itu siang ya, Iya. cuman Siang. di salah satu dari kalian tuh ada ngerasain hal janggal ataupun ada sesi kayak renang-renang. Oh ada Ada di pasti. kolam ikan tuh. Iya, jadi Iya, kita iya, tuh iya, cari iya, jejak iya, dulu iya. kan, muter ke rumah warga. Nah, sampai Terakhir. situ itu terakhirnya tuh di kolam. Oh, iya. Kita Kolam, di kayak balong gitu ya. balong gitu. Itu isinya tuh pokoknya gede-gede ikannya tuh ada yang gede banget. Pokoknya tuh gede, ada yang kecil-kecil, tapi tuh kalau setiap malam itu tuh ikan yang gede-gede itu nggak pernah kelihatan.
Padahal kalau pagi kelihatan ya. Iya. Padahal meskipun airnya keruh atau apa, Airnya hijauan. iya Iya, hijau. tapi kayak cerah gitu, jadi kayak pas kelihatan. Jadi tuh setiap malam tuh meskipun disenterin itu tuh ikan yang gede-gede tuh nggak bakal kelihatan. Bahkan yang kecil tuh yang kelihatan tuh warnanya cuma warna hitam. Iya. Ada orang meninggal Iya. di balong situ. Ada yang Katanya tenggelam iya tenggelam di balong itu. di balongnya ikan. Nah kita tuh suruh renangnya di situ. Iya. Bukan renang kita tuh Kayak apa sih? Disuruh ngelewatin Oh kayak iya, apa. kayak ulur-ulur Iya, gitu ya. iya. Dan nyeberangin Iya. balong itu dengan cara kita narik tali. Iya, kita berpegangan dengan tali. Nah, dan di situ tuh aku tuh bener-bener nangis banget ya, apalagi kan aku Takut ikan. lumayan kayak gak bakal nyampe dasar gitu. Iya. Terus posisinya juga aku gak bisa renang. Jadi pas tarik-tarik gini, aku ngerasa tuh kayak aku nggak tahu ya positif thinkingnya sih itu ikan, tapi kalau negatif thinkingnya aku ketarik. Hati kamu itu. Iya, jadi kayak bener-bener kayak akhirnya berat banget segala macem. Dan bahkan di situ tuh aku sempat dibantuin sama gurunya, kayak udah nggak apa-apa gitu. Nah itu juga nama aku udah bener-bener ngap ya, kan udah nggak bisa renang, kakinya kayak gitu. Bahkan aku tuh hitungnya paling lama di situ. Ya, terakhir ya. Kalian bertiga tuh di antara kalian ada yang tahu mitos tentang balong itu? Aku lumayan tahu. Apa tuh? Jadi saudaraku ada yang sana lah. Dan pas aku kecil tuh kayak aku pernah diomongin kalau di balong dalam itu tuh tempat yang dikeramatkan. Jadi kita tuh nggak boleh kayak sembarangan ngomong, mengumpat Iya, segala macam. Jaga perasaan. Dan bahkan kalau punya pikiran negatif thinking aja tuh ya, itu nggak boleh. Jadi cerita-ceritanya ya yang paling aku sering dengar ya, banyak orang yang diculik di balong itu. Iya. Atau di kawasan? Di kawasan situ. Jadi kayak pas masuk ke dalamnya tuh, udah masuk ke dalam tuh itu katanya banyak yang diculik gitu, gara-gara yang nggak sopan. Terus yang meninggal tuh anak kecil segala macem. Aku kurang tahu juga ya. Sedangkan yang kemah di situ tuh kebanyakan anak kecil. Bahkan yang katanya yang meninggal itu yang masuk ke tenggelam ke balong itu anak kecil. Cewek atau cowok Cewek. gitu. Cewek. Dia cewek. Jadi makanya kayak mungkin kayak cari temen lah ibaratnya. Terus di situ juga ada kuburan, banyak Iya, kuburan sebelum kuburan. masuk Kayak pahlawan. ke Di mananya itu? Banyak itu kuburan di depan. Awal masuk kita. Pokoknya Oh, jadi tuh itu masuk. kan misal di sebelah kanan itu perkemahan. Nah, Iya. terus tuh ada balong di sini. Terus di sebelah kirinya itu ada villa. Di Iya, situ ada villa. villa. Terus di dekat villanya itu di agak depan gitu tuh ada makam Pemakaman Kayak pahlawan. bukan pemakaman umum, kayak makam yang udah sama. lama terus kayak dirawat gitu loh. Kayak udah jadinya leluhur nggak sih? Iya, kayaknya leluhur di situ. Berarti benar-benar angker ya di situ ya. Ada villa, ada kuburan, terus balongnya, pohon-pohon besar. Bahkan villanya juga itu katanya angker, tapi aku nggak Kayak tahu. nggak ada orang gitu ya pas kita Iya. kesana kayak benar kosong. Nggak ada gitu. Iya Kan kan. itu juga termasuknya yang kita tempati kan itu termasuknya hutan nggak sih lingkungannya? Iya dong. Hutan, Kan hutan itu juga. kita, kalian kan dikelilingin oleh pohon-pohon. Iya. Mm-mm. Makanya jadi kayak lumayan agak pressure ya buat kita nyanyi. Iya, aku juga pas SMP juga sama sih kemah di situ, tapi bukan sebagai anggota. Saya sebagai kakak pembimbingnya itu, guru saya itu tidurnya itu di villa itu nggak ada yang sanggup, nggak ada yang kuat. Jadi mereka nyewa villa itu ya percuma, sia-sia sia-sia. gitu. Akhirnya tuh mereka lebih milih ke tenda karena katanya itu nggak enak. Kawannya ya. Kenapa tuh? Nggak tahu, kurang tahu ya. Jadi tuh saya tuh cuma disuruh buat ngangkutin apa Sekarang. tas-tas kayak gitu. Itu posisi malam. Itu kalau boleh tahu pas kalian mencari jejak itu pas hari keberapa? Hari kedua? Hari kedua. Berarti hari kedua sebelum api unggun. Iya, itu paginya. Nah, malamnya kan apa yang boleh? Iya, malamnya ke api ungguan. Terus pas hari ketiga itu, pas hari ketiga tuh kita tuh masih persiapan pulang. Oh ya, dan hari ketiga juga kan masih ngurus beberapa orang yang kesurupan ya. Cuma satu orang doang sih. Itu yang Yang anak kecil, yang kecil anak itu. kecil tuh. Iya, betul. Dan pas itu kita langsung kayak buru-buru banget pulangnya karena kita takut terjadi apa-apa lagi ya. Jadi daripada berkelanjutan atau apapun itu, kan ada juga teman kita yang masih dalam kondisi seperti itu ya.
jadi kita usahakan secepatnya jadi kita obati gitu. Ya gitu. Udah sih kak. Wah, berarti serem juga ya cerita kalian bertiga itu. Iya. Lumayan. Terus masih sampai kebayang sampai sekarang? Masih. Pastinya sih. ya. Trauma Buat apalagi kema aku. kita aja kayak kita mikir-mikir lagi gitu. Iya, trauma. Sampai lihat hal-hal kayak gitu. Serem banget ya guys. Jadi kalian tuh kalau kemah harus jaga ucapan, attitude dan Betul. lain-lain. Iya. Ya, betul sekali. Udah segitu aja kak. Segitu aja sih kak yang paling kita sampaikan ya. Iya. Oh, oke guys. Sekian dari podcast saya. Thank you. Thank you.